Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-10 sesudah Trinitatis 8 Agustus 2021. Terambil dari kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dan epistel dari kitab Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai dengan ayat 28 diikat oleh topik atau tema lakukanlah keadilan dan kebenaran, dan dalam bahasa Batak dituliskan ulahon mauhum dohot hasitongan. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Yeremia mulai dari pasal 21 ayat 11 sampai dengan pasal 22 ayat 9, dan khotbah kita dari pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini adalah nubuat melawan Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemeras orang yang dirampas haknya, janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, khotbah kita di hari Minggu ke-10 sesudah Trinitatis 8 Agustus 2021 berbicara tentang peringatan keras Allah terhadap Raja Yehuda, para pegawainya, dan umat Israel lewat Yeremia. Dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Saudara, Yeremia dipanggil menjadi nabi pada saat usianya masih sangat muda sekali menurut pasal 1 ayat 6. Itu sebabnya tidak heran apabila pada awalnya Yeremia menolak panggilan Tuhan ini menjadi nabi. Berbagai alasan, dalih yang digunakan oleh Yeremia untuk menolak panggilan Tuhan ini.
Pertama-tama, Yeremia mengatakan, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Yeremia tahu bahwa profesi sebagai nabi atau pengkhotbah parjamita di tengah-tengah bangsa Israel ini membutuhkan dukungan dan syarat kearifan berbicara. Yeremia sadar bahwa pengalamannya tidak ada. Bagi orang Israel, kurang pantas dan kurang etislah, kurang wajarlah apabila seorang muda menasihati mengkhotbahi orang yang lebih tua. Primordialisme masyarakat Israel ini sangat tinggi, Bapak Ibu, dan ini sangat disadari oleh Yeremia. Namun, Tuhan terus memberi dorongan, semangat, bimbingan, dukungan bagi Yeremia. Pada pasal 1 itu, Tuhan mengatakan pada ayat 7, "Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Ayat 8 disebut lagi, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan." Bahkan Tuhan menjamah mulut Yeremia dan menyepuh biar tajam seperti pisau dan menaruh perkataan-perkataan Allah pada mulutnya, pada bibirnya, dan melantik Yeremia menjadi nabi Tuhan. Saudara, dengan latar belakang yang dimiliki oleh Yeremia ini, jadilah Yeremia nabi dan panurirang, pemberita firman Allah bagi Israel. Masa kenabian Yeremia berlangsung sekitar 40 tahun, lama sekali. Mulai dari tahun 626 sampai 587 BC before Christ, yakni pada masa-masa sebelum hingga pembuangan ke Babel. Saudara, masa ini adalah masa-masa yang sangat suram dalam berbagai-bagai hidup Israel, baik dalam hidup keberagamaan suram, moralitas suram. Bangsa Israel sudah tiba pada puncak kerusakan nilai-nilai agama, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai spiritualitas, moralitas. Pada pasal 2 ayat 5, mereka sudah menjauh dari Tuhan dan mengikuti dewa-dewi. Pada pasal 2 ayat 8, imam-imam tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi berlaku sebagai gembala-gembala buat jemaatnya. Mereka sudah durhaka dan bahkan sudah bernubuat demi untuk Baal dan mengikuti apa yang tidak berguna. Secara moral, Tuhan melihat Israel itu dalam banyak gambaran-gambaran. Pada pasal 2 ayat 21b, orang Israel itu digambarkan Allah sebagai pohon yang berbau busuk. Juga pada pasal 2 ayat 21b itu, orang Israel juga digambarkan sebagai pohon anggur liar. Pada pasal 2 ayat 32, mereka digambarkan sebagai orang yang terus bernoda walaupun dicuci dengan sabun. Saudara, dalam keadaan masyarakat Israel yang sudah sangat dibenci oleh Tuhan seperti itu, Yeremia menegur mereka dan mencela mereka dengan menyatakan kesalahan-kesalahan bangsa Israel ini. Yeremia mengatakan apa pesan Tuhan yang sebenarnya buat mereka, berupa ancaman dari Tuhan, berupa firman yang berisi penghukuman dari Tuhan. Apalagi menyampaikan rencana Allah untuk membinasakan, mencabut, merobohkan, dan meruntuhkan Israel ini. Pasal 1 ayat 10. Berkali-kali Yeremia meyakinkan bangsa Israel bahwa ancaman-ancaman itu adalah datangnya dari Allah, bukan dari dalam diri dan keinginannya, bukan suara Yeremia sendiri, tetapi itu adalah suara Tuhan. Tetapi sikap bangsa Israel dan para imam-imam, tokoh-tokoh agama terhadap firman Tuhan yang dibawakan oleh Yeremia itu adalah dianggap sepi, dingin, ditolak. Orang Israel tidak menyukai kehadiran Yeremia. Bahkan Yeremia mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak wajar, kasar, keji. Juga mengalami penganiayaan fisik.
Yeremia menderita, Bapak Ibu. Dianiaya, dipukuli, dan dipasung di pintu gerbang. Itu kita baca pada pasal 20 ayat 2. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benjamin yang ada di atas rumah Tuhan. Pada pasal 38 ayat 6, mereka memasukkan Yeremia ke dalam perigi milik Pangeran Malkia. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Saudara, dalam nats khotbah kita ini, Yeremia pasal 22 ayat 1-9. Yeremia sengaja diutus oleh Tuhan. Pada ayat 1 khotbah ini dituliskan, katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu. Saudara, firman Tuhan ini ditujukan sekaligus kepada 3 komunitas masyarakat Israel, mulai dari Raja Yehuda, juga pegawai-pegawai raja dan rakyat. Keseluruhan masyarakat Israel, dari tingkat bawah, rakyat biasa, hingga ke raja di istana. Apa isi pesan khusus dari Tuhan buat semua mereka ini? Pada ayat 3, kita temukan 5 perintah Tuhan yang harus dilaksanakan totalitas umat Israel. 1. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. 2. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. 3. Janganlah engkau menindas. 4. Janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. 5. Janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Saudara, pada ayat 4 sampai dengan ayat 7, ada konsekuensi, akibat apabila melaksanakan perintah ini. Dan juga terutama apabila tidak melaksanakannya. Saudara, apa konsekuensi apabila melaksanakannya? Ayat 4 disebutkan di sini. Mereka menjadi bangsa yang kuat, yang dihormati, disegani dan diberkati oleh Tuhan. Itu konsekuensi. Mereka akan dihormati, mereka akan menjadi kuat. Dan sebagai gambarannya dituliskan di sana, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Loh, itulah gambaran Tuhan akan memberkati. Mereka akan kuat sekali punya kendaraan kereta dan kuda. Sebaliknya, apabila mereka tidak mengindahkan firman dan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menghukum umat ini. Inilah konsekuensi yang sangat fatal. Hukuman Tuhan disebutkan di sini. Tuhan sampai bersumpah mengatakan bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Dan mengenai keluarga Raja Yehuda disebutkan akan diubah oleh Tuhan menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Gambarannya seperti Gilead yang selama ini lebat sebagai sumber pohon-pohon pinus, dan seperti puncak gunung Libanon yang selama ini sebagai sumber-sumber pohon aras. Tetapi sekarang Tuhan akan memusnahkannya, akan ditebang dan akan dicampakkan oleh Tuhan ke dalam api. Saudara, kenapa Allah sampai melakukan hal seperti itu terhadap kota yang besar ini? Itu dijawab pada ayat 8-9. Allah membuka tabir atau rahasianya, yakni oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, dengan pesan Tuhan yang berisi peringatan keras ini, Yeremia kiranya memiliki pengharapan lah. Biarpun pengharapan itu agak tipis, bahwa pertama, raja dan semua pegawai-pegawai istana, bahkan rakyat Israel keseluruhan itu akan bertobat dan terhindar dari malapetaka, terhindar dari hukuman Tuhan. Nah, ini pengharapan Yeremia. Kedua, Yeremia mengharap masyarakat akan hidup dalam damai sejahtera, jauh dari kekerasan, pemerasan, dan tidak ada lagi penindasan-penindasan terhadap yatim, piatu, janda, dan orang-orang asing.
Saudara, inilah intisari dari isi khotbah kita di minggu ke-10 sesudah Trinitatis 8 Agustus 2021. Apa yang dapat kita pelajari dari khotbah kita di ibadah minggu ke-10 sesudah Trinitatis 8 Agustus 2021 dihubungkan dengan topik atau tema minggu. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Pertama, mari kita belajar kepada keberanian dan ketulusan hati Yeremia menyuarakan kebenaran ini. Ini yang pertama. Saudara, bukan sesuatu yang mudah bagi Yeremia untuk menyampaikan pesan Tuhan yang berisi perintah dan ganjaran Tuhan. Resiko yang dihadapinya, sebagaimana sedikit tadi sudah kita gambarkan di awal khotbah ini, banyak sekali. Berkali-kali Yeremia mengalami perlakuan kasar, penderitaan fisik, tetapi semangat dan keberanian Yeremia tidak pernah pupus, Bapak Ibu. Meskipun diberondong dengan berbagai-bagai tantangan dan aksi-aksi penolakan dari semua kalangan masyarakat. Saudara, kenapa begitu kokohnya pendirian Yeremia menghadapi pelayanan yang seperti ini beratnya selama 40 tahun? Pertama, karena dia yakin bahwa dia hanya melaksanakan suruhan Tuhan dan bukan karena didorong keinginan, kebencian pribadinya. Kedua, karena dia yakin bahwa dia bukan untuk memojokkan raja dan bangsanya, melainkan supaya mereka itu bertobat. Ketiga, dengan firman yang dia bawakan, dia mengharapkan, dia percaya bahwa umat itu dan pemimpin Israel akan terhindar dari hukuman Tuhan. Meskipun kenyataannya mereka tidak bertobat sehingga mendapat hukuman dari Tuhan, terbuang ke Babel di tahun 587. Dan yang keempat paling penting adalah dia percaya jaminan Tuhan. Sebagaimana pasal 1 ayat 8 tadi kita sebutkan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah jaminan yang sangat-sangat kuat yang dimiliki oleh Yeremia, sehingga dia tidak pernah gentar, takut menghadapi pergumulan dalam pelayanannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar dari kegigihan Yeremia dalam melaksanakan pelayanannya. Meski harus menghadapi berbagai-bagai tantangan hingga penderitaan, baik fisik maupun psikis. Dalam semua pelayanan-pelayanan yang kita emban, baik itu pelayanan di lingkungan pemerintahan, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pendidikan, maupun apalagi di tengah-tengah kerohanian, di lingkungan gereja. Tidak ada pelayanan yang mulus-mulus, Bapak Ibu. Tidak ada pelayanan yang tanpa tantangan dan pergumulan yang hanya melahirkan sukacita saja. Tidak ada yang seperti itu. Mari kita tiru sikap Yeremia yang selalu teguh pada firman, pada kebenaran Allah yang dia emban. Mari kita berani menyuarakan kebenaran, menyuarakan firman Allah, dan siap menghadapi semua resiko. Tetapi kita ingat yang terakhir tadi, yang membuat Yeremia itu kuat, ada jaminan daripada Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, jangan takut. Nah, kata-kata ini harus kita percayai kepada kita pun. Tuhan mengatakan, jangan takut. Mari kita junjung kehendak Allah dan kebenaran Allah. Dan itulah yang menjadi fokus utama dan yang harus kita perjuangkan lewat pelayanan kita. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, wujudkan kelima-lima pesan perintah Tuhan sebagaimana pada ayat 3. Saudara, seluruh khotbah ini menyangkut peringatan akan pentingnya memelihara 5 perintah Tuhan, yakni lakukanlah keadilan, mispat dalam bahasa Ibrani, kebenaran, sedekah. 2, lepaskan dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. 3, jangan menindas. 4, jangan memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan 5, jangan menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Saudara, bagaimana kita merealisasikan perintah Tuhan ini sebagaimana disimpulkan dalam topik atau tema minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran di zaman kita sekarang ini, Bapak Ibu. Bagaimana kita melakukannya?
Saudara, siapa yang diminta oleh Tuhan merealisasikan atau mewujudkan keadilan dan kebenaran? Ada dua hal yang perlu kita sebutkan di sini. Pertama, melakukan keadilan dan kebenaran sebagaimana disebutkan dalam topik ini ditujukan kepada lembaga, baik itu lembaga pemerintahan maupun lembaga masyarakat dan khususnya lembaga-lembaga gereja. Jika kita pendengar khotbah ini, Bapak Ibu memiliki hubungan dan tugas dalam lembaga apapun saat ini, maka panggilan Tuhan lewat khotbah ini mengena kepada saudara-saudara semuanya. Saudara terpanggil menjadi sasaran dari khotbah ini untuk mewujudkan keadilan mispat, kebenaran sedekah di lembaga di mana Bapak Ibu dan saudara-saudara berkecimpung, bertanggung jawab, bekerja, melayani. Bersediakah Bapak Ibu dan saudara-saudara melakukan pesan Yeremia ini? Betul, ini tidak mudah. Tetapi ini adalah misi dan tanggung jawab Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya yang berkecimpung di sana. Kedua, buat kita semua tanpa kecuali, baik secara pribadi, keluarga, apapun tugas-tugas kita di tengah-tengah masyarakat, kedudukan kita, kesibukan kita selama ini, juga kita terpanggil untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, dan bersegera untuk menghentikan segala bentuk pemerasan dan penindasan dalam berbagai-bagai wujud dan praktek. Sebaliknya, kasihilah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Mereka sudah banyak menderita, banyak mengalami tantangan hidup. Jadi, jangan lagi kita tambah-tambahi penderitaan mereka, penderitaan sesama kita. Jangan kita tekan-tekan orang lain lewat ekonomi, lewat uang, lewat pekerjaan, dengan kata-kata, umpatan, dengan tindakan-tindakan yang tidak berperasaan. Hentikan semua itu Bapak Ibu. Jangan pernah lakukan itu. Saudara, bersediakah kita semuanya berlaku adil terhadap semua anak-anak kita di rumah dan tidak membuat mereka ada putra kesayangan, ada putra-putri yang menjadi gembel, menjadi gembel dalam arti tidak diperhatikan, tidak diperdulikan, tidak disayangi. Jangan. Inilah ketidakadilan dan perampasan hak-hak ajasi manusiawinya. Posisi kita semua umat Tuhan mengharuskan kita semuanya melakukan kehendak, suruhan, dan apalagi kelima-lima perintah Tuhan ini. Raja Yehuda saat itu Sedekia tidak mendengar, tidak mematuhi suruhan dan perintah Tuhan itu. Makanya dia dan umat Israel dihukum oleh Tuhan. Di tahun 587-586 sebelum Kristus, mereka dibuang ke Babel. Sebelumnya, Sedekia sendiri disiksa. Raja Nebukadnezar mengharuskan Sedekia untuk menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya bahwa anak-anaknya sendiri harus dibantai di depan matanya. Kemudian mata Sedekia sengaja dibutakan, Bapak Ibu. Itu hukuman Tuhan. Itulah resiko kalau tidak mau diingatkan, dinasehati oleh Tuhan. Jadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan akan terjadi, Bapak Ibu. Makanya khotbah ini memberi peringatan bagi kita sekarang, supaya kita mau mendengar perintah Tuhan. Mari kita berubah apabila kita diingatkan oleh Tuhan lewat nasihat, lewat pengajaran, lewat khotbah yang kita dengar, lewat orang-orang yang diutus oleh Allah kepada kita. Saudara, orang yang diutus oleh Allah itu tidak selalu harus menjadi pendeta, sintua, majelis gereja, tidak. Mungkin juga orang awam, orang tua, bahkan anak-anak kita sendiri diutus oleh Tuhan untuk kita. Jangan kita sepelekan peringatan-peringatan mereka. Dengarkan mereka itu. Tuhan masih memberi kesempatan buat kita. Jangan keraskan hati kita, Bapak Ibu. Amin. Pelajaran yang ketiga, jauhkan segala bentuk berhala. Ini menyebabkan segala keruntuhan. Saudara, ini peringatan Tuhan yang paling akhir dari khotbah ini pada ayat 8 sampai dengan ayat 9. Jelas sekali diberitahukan oleh Tuhan bahwa semua hukuman Tuhan akan terjadi karena apa? Mereka telah melupakan Tuhan, Allah mereka telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara,
sikap dan tindakan meninggalkan atau melupakan Allah atau sujud menyembah Allah lain adalah perbuatan yang sangat-sangat fatal dan sama artinya dengan membawa malapetaka bagi diri kita sendiri. Saudara, kalau disebut di sini meninggalkan, melupakan Allah dan menyembah Allah lain, nah itu adalah menunjuk kepada perilaku-perilaku keagamaan yang mendua, yang tidak tulus, dan masih sering ragu-ragu kepada kuasa Allah. Orang seperti ini kelihatannya di saat-saat tertentu masih mau ke gereja, masih menjadi anggota punguan, anggota kur, anggota perkumpulan gereja, masih mau berdoa. Tetapi apabila menghadapi pergumulan, masalah, atau mungkin sakit penyakit, apa yang terjadi? Meninggalkan Tuhan. Kerajinan mereka selama ini segera pupus, akan beralih kepada yang lain. Akan mencari kuasa-kuasa lain yang bisa membantu dan menolong mereka mengatasi persoalannya. Mungkin akan mencari dukun, mencari jimat, pitonggam, ke paranormal, menggunakan okultisme kuasa gelap. Mereka akan melupakan Allah, melupakan doa dan ibadah. Mereka akan bersikap mendua. Apapun akan mereka lakukan asal selamat. Tidak peduli mereka itu. Apa itu bertentangan atau dilarang oleh Tuhan, oleh kehendak Allah atau tidak. Tidak peduli. Saudara, khotbah ini mengingatkan kita semua bahwa sikap dan praktek serta tindakan meninggalkan, melupakan Allah, serta sujud menyembah Allah lain atau sikap mendua ini resikonya sangat fatal. Karena itu berarti mengundang malapetaka, hukuman Tuhan masuk ke dalam hidup dan keluarga kita. Makanya Bapak Ibu, hindarkan itu. Khotbah ini memperingatkan kita dengan tegas agar kita jangan pernah melupakan, meninggalkan Tuhan. Jangan mau menggunakan kuasa-kuasa duniawi untuk segala hal. Jauhkan semua praktek-praktek okultisme karena sangat fatal. Mari kita konsentrasi melakukan keadilan dan kebenaran sebagaimana topik minggu ini. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-10 sesudah Trinitatis 8 Agustus 2021. Dari kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini. Agar kita mampu dengan sukacita melaksanakan suruhan topik minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ulahon mauhum dohot hasitongan, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman ini. Berkati khotbah ini agar menjadi pelajaran yang berharga buat jemaat. Berkati setiap pendengar khotbah ini Tuhan. Demikian juga hamba-Mu. Berkati dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Dan untuk semuanya, biarlah menjadi kemuliaan, kebesaran nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.